Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas tentang nikah online, mari kita pahami tentang ayat-ayat Allah yang dapat Anda lihat, yaitu surah Al-Fatihah, di mana surat Al-Fatihah ini terdiri dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Dimulai dengan bismillah dan diakhiri dengan ayat terakhir, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, karena banyak pertanyaan tentang nikah online, maka saya mencoba menggali tentang perihal tersebut. Silahkan diikuti dan dengan seksama. Nikah online. Selamat menyaksikan. Menurut The Asian Parent, oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa status pernikahan yang digelar akad nikah secara online hukumnya sah. Pernikahan yang dilaksanakan dengan video call atau telepon dapat memperdengarkan suara dengan jelas antara ijab dan kabul. Jadi jelas ya, menurut Google itu boleh nikah online itu. Anggota komisi kini di Indonesia, KUA menerapkan aturan tentang pembatasan sosial ketika akad nikah selain daripada pendaftaran secara daring untuk pencatatan KUA sipil. Namun bagaimana jika tak sekedar pendaftaran daring tapi juga pernikahan yang dilakukan secara daring melalui panggilan video di berbagai layanan aplikasi? Apakah sah ijab kabulnya dilakukan di dua tempat yang berbeda dan hanya dipersatukan melalui aplikasi video? Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat Kiai Haji Aminuddin Yaqub menjelaskan mengenai hukum menikah online. Hingga saat ini MUI belum mengeluarkan fatwa mengenai menikah online. Terdapat dua perbedaan pendapat ulama mengenai sah dan tidaknya pernikahan yang dilakukan secara daring ini jelas di dalam dakwah online MUI melalui Zoom. Hari Kamis tanggal 9 bulan 4. Dalam fikih kontemporer ada yang telah membahas mengenai pernikahan online meskipun terdapat ikhtilaf atau perbedaan pandangan. Kiai Aminuddin menjelaskan dalam pernikahan terdapat rukun akad nikah. Salah satunya adalah ijab kabul yang diucapkan wali dari mempelai wanita dan dijawab oleh mempelai laki-laki. Para ulama dalam ijab kabul mensyaratkan harus menggunakan lafal nikah. Tidak boleh menggunakan lafal lain karena di dalam lafal nikah terdapat ketentuan hukum dan ketika mengucapkan ijab kabul harus dilakukan bersambung tanpa jeda dengan kabul yang jelas. Syarat lain adalah ijab kabul harus dilakukan dalam satu majlis. Pada syarat tersebut ada pertanyaan, apakah satu majlis itu harus benar-benar dalam satu ruangan yang sama atau bisa berbeda tempat tapi dalam satu kondisi yang sama. Misalnya sedang melakukan panggilan video call atau taklim yang dilakukan secara online. Kiai Aminuddin menjelaskan lebih mendalam bahwa ada dua ulama yang tegas melarang pernikahan dengan alat komunikasi karena pernikahan adalah akad yang sakral bukan akad muamalah biasa, sehingga perlu dihadiri secara langsung kedua berpihak di ruangan yang sama, ujar. Namun ulama yang lain membolehkan dengan syarat dalam kondisi darurat, seperti pasangan yang salah satunya harus diisolasi tetapi telah melakukan persiapan pernikahan, atau
salah satu pasangan yang terjebak di negara seperti Italia yang melakukan karantina lockdown sehingga tidak bisa pulang ke Indonesia, maka bisa melakukan pernikahan dengan panggilan video. Berbeda jika pernikahan dilakukan hanya dengan menggunakan telepon. Sebagian ulama tidak membolehkan. Kasus itu terjadi ketika pernikahan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid. Ulama saat itu mengkhawatirkan bahwa orang melakukan ijab qabul bukanlah orang yang sama yang dimaksud. Namun, sebagian ulama yang menyetujuinya jika kedua mempelai yakin tidak merasa tertipu dengan keduanya. Rasulullah sebenarnya memberikan solusi mengenai hal ini. Untuk menikah dengan pasangan, jika wali nikah tidak dapat hadir, maka bisa diwakilkan dengan orang lain atas izin walinya yang sah. Jadi begitu ya terkait dengan masalah yang sedang terjadi di zaman sekarang. Itu dengan adanya teknologi muncul berbagai kemajuan. Salah satunya dengan melakukan akad nikah secara online. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Selamat belajar dan terus menggali ilmu pengetahuan Islam agar semakin mengetahui hukum-hukum Allah yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.